rindu kepada kita. Kalau kita rindu sama surga wajar. Tapi yang tidak wajar justru ketika surga yang rindu kepada umat Islam. Sebagaimana kata Nabi, al jannatu mustaqqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 orang. Ada 4 kelompok orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang biasa membaca Al-Quran. Yang kedua adalah hafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Yang ketiga adalah mut'imil ji'an, orang yang senantiasa memberi makan orang yang kelaparan. Dan yang keempat, was-shaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syiyama junnah wa sababan musilan ilal jannah wa riyadatan linnufusil mutma'innah wa lijamihatin nufusi a'innah wa arsyadana ila khairi tariqatin wa aqwami sunnah tafaddulan wa minnah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni istawda'tuka mimma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajatin ilayhi birahmatika ya arhamar rahimin. Para bapak, para ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah di bulan Ramadan ini sampai 2/3. Insya Allah ini adalah sepertiga terakhir. Mari kita selalu optimis untuk bisa menuntaskan kewajiban kita di bulan Ramadan ini, tentu dengan berharap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita berdoa, sering di akhir doa biasanya kita tutup dengan doa sapu jagat. Betul Pak ya? Biasanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Salah satu yang kita minta adalah kita minta dimasukkan ke dalam surga. Betul Pak ya? Ingin masuk surga Pak ya? Betul Pak? Masya Allah. Kangen tak Pak dengan surga Pak? Kangen. Rindu Pak ya? Karena surga itu tempatnya Masya Allah, tempatnya kenikmatan yang mungkin tidak pernah terbayangkan oleh pikiran kita, nggak terlintas di otak kita, hati kita, belum pernah dilihat oleh mata dan lain-lain. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ada umat Islam ingin masuk surga wajar. Kalau ada umat Islam rindu, kangen sama surga itu biasa.
yang tidak biasa, yang luar biasa justru ketika surga yang rindu kepada kita. Kalau kita rindu sama surga wajar, tapi yang tidak wajar justru ketika surga yang rindu kepada umat Islam. Sebagaimana kata Nabi, al jannatu mustaqqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 orang. Ada 4 kelompok orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang biasa membaca Al-Quran. Yang kedua adalah hafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Yang ketiga adalah mut'imil ji'an, orang yang senantiasa memberi makan orang yang kelaparan. Dan yang keempat, wassaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Bukan kita yang rindu, Pak, tapi surganya rindu dengan kita. Pertama kata Nabi, talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Tidak ada hari tanpa tidak membaca Al-Quran. Setiap waktu selalu membawa Al-Quran. Kata Nabi, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah yang terbaik bagi umatku setelah ibadah yang wajib adalah banyak membaca Al-Quran. Ya, setelah ibadah yang wajib, zayyinu buyutakum bisolah wa qiraatil Quran, hiasi rumahmu, perindah rumahmu dengan banyak solat dan banyak melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang baik adalah rumah tangga di mana penghuninya banyak sujud kepada Allah dan banyak membaca Al-Quran. Karena itu mari bapak-bapak, Pak, WA-nya sementara dikurangi, nggih Pak. WA-nya dikurangi. Pak, kita ini nyuwun sewu sudah diperbudak oleh gadget, oleh HP kita, nggih Pak. Begitu bangun tidur yang dibuka apa Pak? HP. Update status, tidak grup kita lagi ngapain. Kalau bangun tidur kita tidak buka HP, rasanya ketinggalan informasi, betul Pak ya? Kalau kita bangun tidur tidak lihat televisi berita hari itu, kita merasa kehilangan. Tapi begitu kita bangun subuh tidak baca Al-Quran, kita tidak merasa kehilangan apa-apa. Masya Allah. Nah, bahkan WA ini ada yang kelihatannya bagus, tapi sebenarnya tidak bagus Pak. Jam 2, 3 sudah dikirimi, ayo sholat tahajud, nggih Pak? Ada Pak. Ya, jam 2 sudah dikirimi WA, ayo sholat tahajud jam 3. Ini kelihatannya bagus, tapi tidak bagus. Kenapa? Tahajud ini sholat sir, ibadah rahasia yang Allah saja yang boleh tahu. Jangan dipamerkan kepada teman-teman kita. Ini kan pamer, ujub ini. Ayo sholat yuk, saya sudah sholat. Masya Allah. Jangan-jangan ibadah kita habis gara-gara kita ujub. Kalau mau ngajak jam 9, ayo bro kita tidur yuk. Mudah-mudahan nanti malam kita bisa bangun sholat tahajud itu masih bagus. Ini jam 3 sudah kirim, itu kan informasi saya sekarang sholat tahajud. Ayo kita kurangi WA kita, nggih Pak. Ya, eman. Ya, mumpung ini bulan Ramadan, Syahrul Quran, bulan di mana Rasulullah saja sering tadarus bersama malaikat jin, apalagi kita. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dalam dunia medis itu ada namanya sound healing. Terapi dengan menggunakan suara, terutama musik. Ya, ada suara lonceng, ada suara musik klasik, ya, gamelan.
Yang distimuli adalah otak kita. Jadi gelombang otak kita bermacam-macam, dari yang tinggi paling rendah. Ya, mulai dari beta, alfa terus sampai theta yang paling rendah itu. Nah, ternyata hasilnya luar biasa. Dengan terapi tertentu, ternyata musik, ya, terutama klasik, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Di antaranya adalah satu, meningkatkan imunitas, meningkatkan kekebalan. Yang kedua, menurunkan tingkat stres. Ya, stresnya semakin berkurang. Yang ketiga, bisa cepat menormalkan bayi yang lahir prematur. Jadi kalau ada bayi prematur itu dengan stimuli menggunakan terapi sound healing bisa cepat kembali normal. Nah, Masya Allah, ini sekarang banyak orang stres, Pak. Ya, sehingga perlu diterapi. Kenapa stres, Pak? Pak, kenapa banyak orang stres? Iya, Pak. THR belum keluar. Orang stres itu karena semuanya mau dipikir, semuanya mau diikuti. Ada persoalan politik, mikir politik. Apa Pak Jokowi itu? Apa Pak Prabowo? Salah semua. Ada ekonomi, ngomong masalah ekonomi, padahal dia nggak kuliah ekonomi, nggak ngerti ekonomi, sehingga gampang stres. Ini yang diterapi oleh sound healing, ya. Saya yakin kalau di sini ini, kalau lihat wajah-wajahnya, ya, walaupun ditutup dengan masker, insya Allah tidak ada yang stres, betul Pak ya? Alhamdulillah, tidak ada yang stres, yakin. Ya kalau tuh ada 1-2 saja ini, ya, ya 1-2 saja stresnya, kalau pengen tapi mana gak berturutan, ya. Masya Allah. Nah, pertanyaannya satu, para bapak ibu sekalian, kalau sound healing ini terapi menggunakan musik ternyata mampu menggetarkan gelombang otak kita, menyembuhkan penyakit, padahal tidak punya kekuatan apa-apa, apalagi kekuatan melalui alunan suara yang kita baca melalui suara Al-Quranul Karim. Kalau sound healing saja mampu mengobati berpenyakit, apalagi kalau kita banyak membaca Al-Quran, di mana suara kita punya kekuatan ilahiyah yang luar biasa. Maka insya Allah para bapak, para ibu, orang yang banyak membaca Al-Quran insya Allah tidak akan pernah stres, betul? Punya masalah apapun baca Al-Quran. Lagi senang baca Al-Quran cocok, lagi galau baca Al-Quran cocok. Apa saja, istantik bil Quran, ajaklah Al-Quran dialog. Ini untuk menyembuhkan insya Allah syifaun wa rahmatun lil mu'minin, karena Al-Quran menjadi obat dan memberi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang dirindukan surga adalah hafidil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya, tidak gampang berdusta, tidak gampang memfitnah, tidak gampang mengadu domba, dan tidak gampang mengeluarkan kata-kata kecuali kalau itu bermanfaat, ya. Bahkan kata Nabi, kalau ada orang puasa diajak kekiran, bilang ana shaim, maaf ya saya lagi puasa, tidak dilateni, Pak. Ya, mari, ya, Nabi mengatakan salam lisan fi hifdzil lisan, selamatnya orang itu tergantung lisannya. Bahkan kata beliau, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berbicara yang baik. Kalau itu tidak bisa, maka diam lebih baik daripada ngomong yang tidak-tidak. Apalagi bulan puasa, ya. Para bapak, para ibu saya hormati, dulu ada seorang hakim yang sangat bijak. Hakim yang sudah bijak ini punya pembantu yang tidak kalah bijaknya. Hakimnya bijak, pembantunya juga bijak. Suatu hari si hakim ini memanggil pembantunya. Kata si hakim, wahai pembantuku,
nanti malam aku mengundang teman-temanku untuk makan siang bersama. Silahkan kamu masak yang paling enak, jangan bikin saya malu. Siap Tuan. Ini uang, pergi kamu ke pasar, beli apa yang terbaik yang ada pada kambing, yang terbaik, masak yang enak, suguhkan untuk tamu. Siap. Berangkatlah ke pasar. Sampai di pasar dia mikir, ini kira-kira yang terbaik apa yang ada di kambing. Mikir terus. Akhirnya lama-lama dia membeli lidah. Beli lidah, kemudian dibawa pulang, dimasak. Biasanya kalau lidah masakannya apa, Pak? Iya, Pak. Semur. Ya, yang tahu ibu-ibunya. Bistik atau apalah, terserah lah. Pokoknya dibikin yang enak, kemudian disuguhkan kepada tuannya dan diberikan pada tamunya. Ternyata makanannya mantap, Pak. Masya Allah. Tuannya puas karena dipuji oleh teman-temannya. Wah, enak banget ini. Selesai teman-temannya pulang, dipanggil pembantunya. Apa kata si hakim ini? Masakan kamu hari ini luar biasa, enak sekali. Cuman saya penasaran, kenapa kamu kok membeli lidah? Padahal saya katakan beli yang terbaik yang ada pada kambing, kamu kok membeli lidah? Apa katanya? Li'annal lisan miftahul khair wa miftahul hikmah. Tidakkah Tuhan tahu kalau lidah adalah pangkal ilmu pengetahuan dan pangkal kebijaksanaan? Makanya saya beli lidah. Masya Allah. Akhirnya oleh si hakim dikasih uang lagi, Pak. Baik, ini saya kasih uang lagi. Sekarang silakan kamu pergi ke pasar, beli yang terjelek yang ada pada kambing. Masak tapi untuk saya, jangan untuk orang lain. Yang terjelek. Berangkat ke pasar. Sampai di pasar keliling, mikir lagi apa kira-kira yang terjelek yang ada pada kambing. Setelah berpikir-pikir lama, akhirnya pembantu ini lagi-lagi membeli lidah. Dibawa pulang, dimasak dengan menu yang berbeda. Ya, biar tidak sama dengan yang pertama. Begitu dimakan oleh tuannya tahu kalau ini juga lidah, maka dipanggil dengan perasaan marah. Kamu ini ngenyek saya. Kamu mempermainkan saya. Kenapa Tuan? Kamu tadi pagi saya suruh yang terbaik yang ada pada kambing, kamu beli lidah. Kamu katakan lidah adalah pangkal pengetahuan dan hikmah. Tapi ketika aku suruh kau beli yang terjelek, kenapa kamu lagi-lagi membeli lidah? Apa kata pembantunya? Li'annal lisan aslul fasad wa aslul syar wa sababul hurub bainal muluk. Tidakkah Tuhan tahu lidah adalah pangkal kejahatan, pangkal iri hati, dan berapa banyak raja-raja saling berperang gara-gara lidah yang salah bicara. Fal lisan idza sta'al insan fil khair jana bidul khair wa istawalu fi syarr jana minhu asyar. Lidah katanya kalau digunakan oleh pemiliknya untuk kebaikan, maka yang bersangkutan juga akan menuai kebaikan. Tapi kalau digunakan untuk yang tidak baik, maka yakin si pemilik lidah juga akan menuai ketidakbaikan atau kejahatan. Mari para bapak, para ibu, jaga lisan kita, gunakan lisan kita hanya untuk yang baik-baik saja, bukan untuk memfitnah, bukan untuk menjelekkan orang lain, bukan untuk menggibah dan lain-lain. Kalau tidak, maka diam adalah lebih baik. Untuk yang ketiga dan keempat, insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Burung irian, burung tendera, masih cukup sekian dan terima kasih. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Buah mangga, buah delima, buah pepaya, buah apa lagi Pak? Buah pisang. Itu adalah nama
buah-buahan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Jazakallah khairan.